Komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi. Senang kami bisa mengunjungi Anda untuk menyampaikan informasi seputar dunia komunikasi, baik kaitannya dengan teori, aplikasinya dalam penelitian, dan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Saluran ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Selamat menikmati dan kami menunggu partisipasi Anda. Terima kasih. Kapan saatnya menggunakan teori Spiral of Silence? Hai, selamat datang kembali di Ensiklopedia Komunikasi. Pernahkah kamu merasa ragu untuk mengungkapkan pendapatmu karena takut berbeda dengan mayoritas? Atau mungkin kamu pernah melihat opini tertentu mendominasi di media sosial, sementara yang lain seolah hilang? Nah, itu semua berhubungan dengan teori Spiral of Silence. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu teori ini, bagaimana teori ini dibuktikan dalam penelitian, dan bagaimana kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak sampai habis. Teori Spiral of Silence, atau dalam bahasa Indonesia, spiral keheningan, pertama kali dikembangkan oleh Elisabeth Noelle Neumann, seorang ilmuwan komunikasi asal Jerman pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dan mengapa orang cenderung diam ketika pendapat mereka berbeda dengan mayoritas. Inti dari teori ini adalah manusia punya kecenderungan alami untuk mengamati lingkungan sosial mereka. Kita membaca opini mana yang dominan, entah dari percakapan, media, atau media sosial. Jika kita merasa pendapat kita minoritas, kita cenderung memilih diam karena takut dikucilkan atau dihakimi. Akibatnya, opini mayoritas semakin kuat dan opini minoritas semakin lemah. Ini menciptakan spiral. Opini mayoritas terus menguat dan opini minoritas semakin lemah. Ada 3 konsep kunci dalam teori ini. 1. Persepsi tentang opini mayoritas. Kita selalu berusaha memahami apa yang dipikirkan orang lain di sekitar kita. Kedua, ketakutan akan isolasi sosial. Kita takut dikucilkan jika pendapat kita berbeda. Ketiga, keheningan atau pengungkapan. Jika kita merasa pendapat kita minoritas, kita cenderung diam. Sebaliknya, jika kita merasa didukung mayoritas, kita lebih berani bicara. Teori ini juga menyoroti peran media. Media bisa memperkuat spiral keheningan dengan terus-menerus menampilkan opini tertentu sebagai suara mayoritas, meskipun mungkin tidak benar-benar mencerminkan opini publik. Bagaimana teori ini dibuktikan dalam penelitian? Salah satu studi klasik tentang Spiral of Silence dilakukan oleh Noelle Neumann sendiri di Jerman pada 1960-an dan 1970-an terkait pemilu. Dia menemukan bahwa pemilih yang mendukung partai minoritas cenderung lebih diam tentang pilihan mereka dibandingkan pendukung partai mayoritas, terutama saat kampanye pemilu. Media yang terus menyoroti partai besar membuat pendukung partai kecil merasa tertekan untuk tidak bersuara. Contoh lain adalah penelitian modern tentang media sosial. Dalam sebuah studi tahun 2014 oleh Pew Research Center di Amerika Serikat, peneliti menemukan bahwa orang-orang lebih enggan mengungkapkan pendapat tentang isu kontroversial, seperti kasus Edward Snowden, di media sosial jika mereka merasa pendapat mereka tidak sejalan dengan mayoritas. Misalnya, jika seseorang pro-Snowden, tetapi melihat banyak postingan atau komentar yang mengkritiknya sebagai pengkhianat, mereka cenderung tidak mengungkapkan pendapat mereka karena takut dikecam atau dikucilkan. Jika demikian, simak juga video kami tentang Edward Snowden sebagai sumber informasi.
Kasus Edward Snowden, seorang mantan kontraktor National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, membocorkan dokumen rahasia pada tahun 2013. Dokumen-dokumen ini mengungkap program pengawasan massal oleh NSA, seperti PRISM, yang memantau komunikasi telepon dan internet warga di seluruh dunia, termasuk warga AS, tanpa izin eksplisit. Kebocoran ini memicu perdebatan global tentang privasi, keamanan nasional, dan etika pengawasan pemerintah. Konteks dalam teori Spiral of Silence, dalam studi Pew Research Center tahun 2014 yang disebutkan, kasus Snowden digunakan sebagai contoh isu kontroversial yang mempengaruhi perilaku pengguna media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa orang-orang cenderung lebih diam di media sosial seperti Twitter atau Facebook tentang pandangan mereka terkait Snowden. Misalnya, jika seseorang mendukung Snowden, menganggapnya sebagai pahlawan yang memperjuangkan privasi, tetapi melihat banyak postingan atau komentar yang mengkritiknya sebagai pengkhianat, mereka cenderung tidak mengungkapkan pendapat mereka karena takut dikecam atau dikucilkan. Sebaliknya, mereka yang merasa pendapat mereka, misalnya anti-Snowden, didukung oleh mayoritas di lini masa media sosial, lebih berani mengungkapkan pandangan mereka. Kasus Snowden menunjukkan bagaimana persepsi tentang opini mayoritas di media sosial dapat menciptakan spiral keheningan. Algoritma media sosial yang menonjolkan konten populer atau opini dominan memperkuat tekanan sosial, sehingga orang dengan pandangan minoritas memilih untuk diam. Hal ini memperkuat narasi mayoritas. Misalnya, Snowden adalah pengkhianat atau Snowden adalah pahlawan, dan membuat diskusi publik menjadi kurang beragam. Juga di dunia digital, media sosial dengan algoritmanya seringkali memperkuat opini mayoritas dengan menampilkan konten yang sudah populer, sehingga opini minoritas semakin tersisih. Untuk memberikan perbandingan dengan kasus Edward Snowden, kita perlu mencari kasus di Indonesia yang melibatkan kebocoran data atau pengungkapan informasi sensitif terkait pengawasan pemerintah atau pelanggaran privasi yang memiliki dampak publik signifikan dan memicu diskusi tentang Spiral of Silence. Salah satu kasus yang relevan di Indonesia adalah kasus peretasan data oleh hacker bernama Bjorka pada tahun 2022 yang dianggap sebagai aksi hacktivism dengan motif mengungkap kelemahan keamanan data pemerintah Indonesia dan memprotes kurangnya perlindungan data pribadi warga. Meskipun konteksnya berbeda dengan Snowden, kasus ini memiliki kemiripan dalam hal pengungkapan informasi sensitif dan mempengaruhi persepsi publik. Berikut penjelasan dan perbandingannya. Pada tahun 2022, seorang hacker atau kelompok hacker yang menggunakan nama Bjorka membocorkan sejumlah data sensitif dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan di Indonesia. Kebocoran ini mencakup data pribadi warga seperti informasi KTP, rekening bank, akte kelahiran, hingga data tes COVID-19 dari aplikasi e-hak milik Kementerian Kesehatan. Bjorka juga mengklaim telah mengakses database Badan Intelijen Negara atau BIN dan data pribadi pejabat tinggi, termasuk dugaan surat menyurat rahasia pemerintah. Aksi ini dianggap sebagai hacktivism dengan motif mengungkap kelemahan sistem keamanan data digital pemerintah Indonesia dan memprotes kurangnya perlindungan data pribadi warga. Dampak publik, keresahan publik. Kebocoran data menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat tentang keamanan data pribadi, terutama karena Indonesia saat itu belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan pada Oktober 2022. Dukungan dan kritik. Sebagian masyarakat mendukung aksi Bjorka karena dianggap mengungkap kelemahan pemerintah dalam melindungi data warga. Mirip seperti Snowden yang dianggap pahlawan oleh sebagian publik. Namun banyak pula yang mengkritiknya sebagai tindakan kriminal yang merugikan dan menciptakan keresahan. Respon pemerintah,
melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan bahwa aksi Bjorka adalah kejahatan cyber dan mengimbau instansi untuk memperkuat keamanan sistem elektronik. Pemerintah juga mempercepat pengesahan UU PDP sebagai respon atas kasus ini. Lalu bagaimana teori ini relevan dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan kamu sedang di rapat kelompok di kantor atau kampus. Ada usulan dari atasan atau teman yang sebenarnya kamu tidak setuju, tapi semua orang di ruangan itu tampak setuju. Kamu mungkin memilih diam karena takut dianggap aneh atau tidak kooperatif. Itu adalah spiral keheningan dalam tindakan. Di media sosial, Anda mungkin pernah melihat topik tertentu, seperti isu politik atau tren tertentu mendominasi lini massa. Jika kamu punya pandangan berbeda, kamu mungkin ragu untuk posting karena takut dibully atau dikomentari negatif. Contohnya di Indonesia, diskusi tentang isu politik atau agama di Twitter seringkali didominasi oleh satu sudut pandang, dan orang dengan pandangan lain cenderung diam untuk menghindari konflik. Teori ini juga bisa menjelaskan kenapa tren tertentu seperti gaya hidup atau opini populer cepat menyebar. Ketika sesuatu dianggap sebagai mayoritas, orang cenderung ikut-ikutan agar tidak merasa dikucilkan. Jadi, itulah teori spiral of silence. Teori ini mengajarkan kita bahwa opini publik tidak selalu mencerminkan apa yang benar-benar dipikirkan orang, tapi seringkali apa yang dianggap mayoritas. Media dan lingkungan sosial punya peran besar dalam membentuk spiral ini. Lain kali, jika kamu merasa ragu untuk berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku diam karena takut atau karena aku memang tidak punya pendapat? Kamu pernah mengalami spiral keheningan dalam hidupmu? Ceritain dong di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya dari @ensiklopedia komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara.